Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun sistem yang itu sudah tidak bisa dihindari. Sistem dunia yang serba jangka pendek. Dunia itu diambil kata dana yadnu, artinya jangka pendek. Yaitu ada masa expired, dan semua dibikin oleh Allah seperti itu. Baik berupa personal, dia pasti akan berakhir dengan ajal, kematian yang Allah tentukan. Ajal itu sebetulnya waktu yang mengakhiri manusia, disebut ajal, namanya kematian. Atau bentuknya usaha, perusahaan apapun, sebesar apapun, itu ada masa expired. Kita pernah punya HP Nokia, BlackBerry yang sudah mendunia, tiba-tiba hilang seketika. Itu yang paling nyata depan kita. Lebih dari itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tiba saatnya runtuh. Atau lebih besar lagi berupa peradaban Romawi runtuh, Persia runtuh, Rusia runtuh, ya, bentar lagi Amerika. Karena itu bang, sistem dunia ini diringkas oleh Allah dalam satu ayat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku pasti ciptakan manusia dalam keadaan dia serba bermasalah. Nah, itulah dunia. Makanya dalam Al-Quran Allah tidak pernah memuji tentang dunia. Allah hanya menyebut laibu wala, permainan yang senda gurau. Jadi dunia itu sebetulnya Allah menyebutkan senda gurau. Asal seorang tahu seni mengurus dunia, dia kaya raya. Jadi dia senda gurau. Orang-orang yang ngerti cara bermain dengan dunia itu, dia hanya senda gurau bisa kaya. Hanya bermain TikTok aja sudah bermiliar-miliar. Hanya bermain YouTube apa gitu, itu bisa bermiliar-miliar penghasilannya. Jadi senda gurau itu dunia. Jadi makanya kata Nabi, Allahumma la taj'al dunya fi qulubina bal ij'alha fi aidina. Lalu jangan sampai urusan dunia ini masuk ke hatiku, biarkan di tanganku. Karena hati ini memang Allah ciptakan satu dan tidak boleh diisi urusan dunia. Dia harus diisi iman. Allah ciptakan hati itu hanya untuk iman saja. Makanya cara menjaga iman itu zikir. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Itu. Nah, sistem berikutnya sistem permanen. Allah menggunakan istilah akhirat. Maksudnya itu sudah akhir kehidupan, gak ada mati lagi setelah itu. Baik yang di neraka maupun di surga, semuanya sama-sama abadi. Nah, yang paling menentukan adalah iman. Jadi seorang sekalipun punya iman sebesar atom aja, dia masih ada harapan masuk surga. Tapi ketika sudah gak punya iman sama sekali, dia sudah kekal di neraka dan gak mati selama-lamanya. Nah, proses kita ini adalah proses bagaimana kita masuk surga tanpa mampir di neraka. Nah, Allah memberikan cara di dalam Al-Quran bahwa minimal amal baik kamu lebih tinggi daripada amal buruk kamu. Itu aja. Jadi kalau kita bikin neraca ya, dan ya, maka kalau amal baik lebih tinggi sedikit aja gitu, sudah langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Ya, sebab tabiat kebaikan itu akan menghapus keburukan otomatis. Nah, tapi kalau amal buruk lebih tinggi sedikit saja, misalnya nih amal baik 1000, ini 1001 aja, udah dia mampir di neraka dulu. Karena dia hanya mampu menghapus keburukannya, tersisa ini yang mampir di neraka. Karena orang masuk surga itu harus bersih dari dosa sama sekali. Nah, itulah proses kata Allah, fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Jadi orang yang keburukannya itu lebih banyak, maka dia mampir neraka. Tapi kalau kebalikannya, wa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang kebaikannya lebih berat dan lebih tinggi, maka dia aman. Jadi itu hakikat hidup. Jadi
Makanya para ulama mengatakan sesulit apapun ujian dunia menimpa kamu, kamu nggak usah bersedih. Tertawain aja. Gitu. Kenapa? Karena kalau enggak kamu ditertawain oleh dunia. Gitu. Jadi idhaq ala dunia, wa illa tadhaq dunia alaik. Kamu dunia itu sebab tertawain aja gitu. Karena kalau enggak kamu ditertawain oleh dunia gitu. Kamu kalah tuh kayak gitu. Ya itulah gambaran hidup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.